apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Palembang bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pria tewas dianiaya dengan senjata tajam di Pasar Induk Jakabaring, Palembang. 38 kg sabu-sabu dan ratusan butir pil ekstasi senilai 18 miliar rupiah dimusnahkan Direktorat Narkoba Polda Sumsel. Rumah terendam banjir berhari-hari, sejumlah relawan mengevakuasi orang tua dan bayinya akibat terdapat banjir di Kabupaten Musirawas Utara. Seorang pria tewas akibat dianiaya dengan senjata tajam di Pasar Induk Jakabaring, Palembang pada Minggu pagi. Saat kejadian, korban yang berprofesi sebagai pengemudi ojek pangkalan itu sedang menunggu rekannya yang berbelanja. Pengunjung Pasar Induk Jakabaring, Palembang digegerkan dengan seorang pria yang tewas bersimbah darah di dalam area pasar pada Minggu pagi. Tubuh korban yang diketahui bernama Romansyah itu penuh dengan luka sabetan senjata tajam. Jasad korban kemudian dievakuasi polisi ke kamar jenazah Rumah Sakit Bari, Palembang untuk diautopsi. Belum diketahui siapa dan apa motif pelaku sehingga tega menghabisi nyawa korban. Saat kejadian, korban tengah menunggu rekannya belanja di pasar. Tiba-tiba ia diserang pelaku dengan membabi buta. Menurut pihak keluarga, korban yang berprofesi sebagai pengemudi ojek pangkalan itu tidak memiliki musuh. Kalau musuh belum tahu ya, musuh belum tahu ya. Luka di mana? Lukanya di sini kepala ya. Sama. Sudah itu di sini. Leher. Di leher. Di belakang di mana? Di sininya. Betul ya. Di sebelah kiri. Nah, sebelah kiri sini nah. Petugas dari Polsek Seberang Ulu 1 Palembang yang menangani kasus ini belum bersedia dimintai keterangan. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Diduga berebut lahan parkir, seorang pria di Kota Palembang jadi korban penganiayaan. Pelaku menikam korban dengan senjata tajam dan hingga menderita luka tusuk di tubuhnya. Dengan terpincang-pincang, Iwan Gunawan mendatangi kantor sentra pelayanan kepolisian terpadu atau SPKT Polrestabes Palembang. Pria yang berprofesi sebagai juru parkir ini mengaku ditikam oleh seorang pria yang dikenal sebagai preman kampung. Akibatnya korban menderita luka tusukan senjata tajam pada bagian tangan dan pahanya. Kejadian bermula saat korban yang baru menerima uang parkir dihampiri pelaku dan ingin meminta uang tersebut. Karena korban menolak, pelaku marah dan langsung menyerang korban dengan menggunakan senjata tajam. Meski korban berusaha menghindar, namun ia terluka setelah diserang pelaku secara brutal. Habis di mobil, jika aku lah ngomong Kak Tommy, CCTV-nya lagi ada situ juga. Parkir kan? Ah, Yo parkir. iya. Aku lah ngomong Kak Tommy. Parkir di mana? Di Alfamart itu. Alfamart itu habis. Habis. Terus ceritanya. Ceritanya dia nak ambil mobil itu, jika aku lah ngomong, kau ni orang jauhnya. Aku lah ngomong je, bukan nak izin je lu. Terus langsung ditujanya. Dia tu dia ubah aku nak noja, aku lari tak dapat. 2 kali 3 kali berlari laju. Tak bisa dihindari lagi. Lu ditujanya kau? Aja ni kena dua. Berapa lubang tujanya? 2 lubang. Kita dengan dia apa hubungannya? Kenal, kawan? Kayaknya kawan Bambang. Diduga kasus penganiayaan ini dipicu oleh persoalan rebutan lahan parkir di sebuah minimarket di kawasan Seberang Ulu 1 Palembang. Untuk kepentingan penyelidikan, korban pun diminta polisi untuk melakukan visum di Rumah Sakit Bari, Palembang. Kasus ini ditangani Unit Pidana Umum Polrestabes Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Puluhan kilogram narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi dimusnahkan oleh petugas Direktorat Narkoba Polda Sumsel. Narkoba itu disita dari 13 orang tersangka yang merupakan kurir dan pengedar. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan memusnahkan 38 kg sabu dan ribuan butir pil ekstasi.
Narkoba itu disita dari 13 orang tersangka yang merupakan kurir dan pengedar dengan 11 laporan polisi. Para tersangka ditangkap di 6 lokasi di Palembang dan 4 lokasi di Kabupaten Muba serta jalan lintas Palembang Prabu Mulih. Narkoba yang diamankan rencananya akan diedarkan saat pergantian tahun lalu di wilayah Sumatera Selatan. Narkoba senilai 18 miliar rupiah tersebut berasal dari jaringan Aceh dan Pekanbaru. Sebelum terungkap, berbagai modus dilakukan oleh jaringan narkoba lintas provinsi ini untuk mengelabui petugas, diantaranya dengan kemasan durian musangking hingga madu. Mengirimkan barang dari Aceh, dari Pekanbaru, dari Medan dengan mengelabui petugas, yaitu sabu yang dibungkus, ada yang berbentuk durian king, durian musangking, terus ada yang berbentuk yang dibungkus dengan madu, lihai dalam mengelabui petugas. Kebetulan yang teh Cina tidak ada, ini ada durian musangking dan madu. Dari 11 LP ini ada 13 tersangka semuanya. Sabu dan pil ekstasi dimusnahkan dengan cara diblender dan dibuang ke saluran air, disaksikan oleh para tersangka yang sedang menjalani proses hukum. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Kota Palembang. Petugas Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan menggelar rekonstruksi pembunuhan 4 orang dalam satu keluarga yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin. 22 reka adegan diperagakan oleh pelaku ketika tiba di rumah korban hingga menghabisi nyawa keempat korban. Aparat Direktorat Kriminal Umum Polda Sumatera Selatan menggelar rekonstruksi pembunuhan 4 orang dalam satu keluarga di Desa Lumpatan, Kabupaten Musi Banyuasin beberapa waktu lalu. Satu persatu adegan diperagakan oleh pelaku, mulai dari tiba di rumah korban hingga menghabisi nyawa korban dengan menggunakan kayu bakar dan besi. Pelaku awalnya menanyakan uang hasil jual beli handphone yang telah digunakan oleh korban. Namun korban yang tersinggung kemudian menyerang pelaku menggunakan parang. Pelaku memperagakan 22 adegan dalam rekonstruksi ini. Ia juga menitikkan air mata dan menyesali perbuatannya. Pelaku juga mengungkapkan sering teringat keempat korban lantaran sebelum terjadinya peristiwa ini, pelaku dan korban berhubungan baik. Tadi sempat menitikkan air mata itu apa? Mungkin ada penyesalan. Iya, nyesal. Cak mana Kak? Apa yang nak diucap ke keluarga korban? Ya, pokoknya aku minta maaf. Saya hilap sama keluarga korban. Iya. Aku minta maaf karena hilap. Bukan kena hati. Tapi kamu sempat nangis tadi, teringat apa Kak? Teringat Cak, kayak keluarga. Udah kanggap keluarga. Tega juga. Korban satu keluarga, rekonstruksi tersebut sebanyak 22 adegan. 22 adegan tersebut mulai dari pelaku tiba di rumah sampai korban meregang nyawa gitu nih? Ya, dari pertama dia melakukan sampai dia melarikan diri. Ada fakta baru nih yang terungkap di dalam rekonstruksi? Tidak ada fakta baru, rekonstruksi ini untuk melengkapi berkas saja. Rekonstruksi digelar guna melengkapi berkas penyidikan kasus. Polisi menjerat pelaku dengan pasal berlapis tentang penganiayaan yang menyebabkan orang lain meninggal dunia. Muhammad Ardiansyah melaporkan dari Palembang. Polisi masih menyelidiki kasus kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 kendaraan di Jalan Tol Indralaya Prabu Mulih. Insiden maut itu mengakibatkan 1 orang tewas dan 2 orang lainnya luka-luka. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi salah satu korban karena terjepit di dalam mobil.
Proses evakuasi sopir minibus yang terjepit di ruang kemudi akibat kecelakaan beruntun di Jalan Tol Indralaya, Prabu Mulih, kilometer 29, Kabupaten Ogan Ilir, berlangsung dramatis. Polisi terpaksa membongkar pintu mobil agar sopir dapat dikeluarkan. Dalam insiden ini, pengemudi mobil minibus bernama Paul Lumban Tobing meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit terdekat, sementara 2 orang lainnya menderita luka-luka. Kecelakaan beruntun yang melibatkan 3 kendaraan yaitu truk tronton, kendaraan SUV, dan sebuah minibus ini terjadi pada Kamis malam pekan lalu. Hasil pemeriksaan sementara menyebutkan kecelakaan bermula saat truk tronton yang melaju dari arah Prabu Mulih menuju Indralaya dihantam dari arah belakang oleh kendaraan SUV, lalu diikuti oleh mobil minibus yang menabrak kendaraan SUV. Nah, sekarang kami sedang melakukan olah TKP untuk melakukan penyelidikan penyebab kecelakaan dan nanti kita gelar perkaranya, lalu bisa kita simpulkan nanti. Sementara ya kami simpulkan kendaraan HRP menabrak bagian belakang kendaraan tronton atau truk. Nah, dan kendaraan Luxio menabrak bagian belakang dari kendaraan HRP. Jadi pengemudi ini tidak bisa menjaga jarak aman, kecepatan tinggi. Mungkin karena malam, situasi malam hari dan gelap, dan cuaca juga tidak mendukung, sehingga terjadi kecelakaan. Pengemudi Luxio, Paul Lumban Tobing, menderita luka di kepala dan dibawa ke rumah sakit, dan nyawanya tidak tertolong, meninggal dunia. Dan pengemudi HRP menderita luka-luka di kepala juga, dirujuk ke Rumah Sakit Aroyan, dari Aroyan dirujuklah ke Rumah Sakit Umum di Palembang. Polisi telah melakukan olah TKP dan mengamankan ketiga kendaraan yang terlibat kecelakaan ke unit Gakum Satlantas Polres Ogan Ilir. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Ilir.